Suci Anggraini Kusni Aulia, Mirza Salim, Retno Dayu Atika, dan Putri Wanda Sucinta Hati. Kami akan membahas materi mengenai pengaruh sosial dan daya tarik sosial. Penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Suci Anggraini Kusni Aulia. Pengaruh sosial. Pernahkah teman-teman mengikuti cara berpakaian yang sedang viral? Kalau pernah, itu adalah salah satu contoh dari pengaruh sosial. Sebenarnya apa sih pengaruh sosial itu? Pengaruh sosial secara bahasa terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh dan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah kemampuan dari orang atau benda untuk ikut membentuk watak, kepercayaan, perilaku, dan perbuatan seseorang. Sedangkan sosial adalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat secara umum. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu dihadapkan dengan masyarakat atau orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, manusia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sosial. Dari kedua penjabaran di atas, dapat kita simpulkan bahwa pengaruh sosial adalah usaha, daya, atau kemampuan kehidupan sosial dalam mengubah perilaku, perbuatan atau watak seseorang, baik dalam cara berpikir, berpersepsi, sikap, tingkat kepercayaan, dan sebagainya. Ada dua perbedaan tingkat pengaruh sosial dalam diri individu. Yang pertama, acceptance. Acceptance merupakan kondisi di mana individu menerima perubahan dan pengaruh sosial secara sepenuhnya. Acceptance ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi adalah penerimaan perubahan yang dikarenakan kita merasa sepihak atau mengidentifikasi sesuatu pihak dengan alasan tertentu. Contohnya, kita bergabung dalam sebuah organisasi, maka kita akan menerima segala aturan yang ada meskipun kita belum mengetahui aturan itu secara menyeluruh. Selain identifikasi, yang kedua adalah internalisasi. Internalisasi merupakan keadaan di mana seseorang menerima perubahan bukan karena merasa identik atau karena alasan tertentu terhadap suatu kelompok, melainkan karena merasa yakin dan mempercayai perubahan sikap yang ada. Contohnya, ketika bergabung dalam sebuah organisasi, kita menerima segala ketentuan atau aturan yang ada dengan rasa percaya dan senang hati. Yang kedua adalah compliance. Compliance merupakan sebuah kondisi di mana pengaruh sosial tidak memengaruhi individu secara utuh dan menyeluruh. Sehingga, walaupun kita mengubah perilaku, hal ini hanya terjadi secara parsial saja. Artian lain, compliance ini adalah sebuah penerimaan pengubahan tingkah laku hanya sekedar untuk memenuhi saja. Contoh dari bentuk compliance ini adalah konformitas dan kepatuhan yang akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, bentuk-bentuk pengaruh sosial terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah konformitas. Pernahkah teman-teman mengikuti tawuran pelajar biar dikata keren sama orang lain? Kalau pernah, itu kenapa sih bisa terjadi? Nah, inilah salah satu contoh dari konformitas. Konformitas adalah jenis perilaku sosial di mana individu akan merubah perilaku untuk menyelaraskan atau menyetarakannya dengan standar sebuah kelompok. Baron, Bin, dan Branscombe dalam Sarwono dan Mainarno 2009, konformitas adalah bentuk pengaruh sosial di mana individu akan mengubah sikap atau tingkah lakunya sesuai dengan norma sosial. Nah, karena keberadaannya yang selalu menuntut kita untuk mengubah perilaku, maka konformitas ini kadang disebut sebagai tekanan sosial. Konformitas yang berkaitan dengan norma terbagi menjadi dua. Yang pertama, injunctive norms, yaitu norma yang dinyatakan secara tertulis dan tegas,
tertib di kampus kita masing-masing. Contohnya, saat kita lupa membawa KTM, maka kita akan diberikan sanksi. Yang kedua adalah descriptive norms, yang merupakan kebalikan dari inductive norms, yaitu norma yang tidak dinyatakan secara tegas dan tertulis. Misalnya, saat kita menjenguk orang sakit, sudahlah wajar dan sebaiknya jika kita membawa buah-buahan. Ada beberapa faktor yang menyumbang konformitas, yaitu pengaruh sosial informasional dan pengaruh normatif. Pengaruh sosial informasional adalah pengaruh yang merujuk pada pengaruh orang lain karena kita ingin menjadi benar. Contohnya, Doni ingin membeli sebuah komputer karena menurutnya komputer itu bagus. Namun Doni berteman dengan 3 orang yang jago IT dan menyarankan agar Doni tidak membelinya. Maka Doni cenderung akan menyelaraskan diri dengan rekomendasi ketiga temannya tersebut. Yang kedua adalah pengaruh sosial normatif, merupakan pengaruh orang lain kepada kita karena keinginan kita untuk disukai dan diterima. Contohnya, kita mengikuti gaya tren berpakaian di kelompok tertentu agar kita disukai. Konformitas ini telah diuji oleh seorang peneliti bernama Solomon Asch. Eksperimennya dilakukan tahun 1951 pada sebuah kelompok. Nah, kelompok ini merupakan sebuah kelompok settingan di mana subjek penelitian sesungguhnya hanyalah satu di antara beberapa orang lainnya. Pada kelompok ini diperlihatkan 2 buah kartu. Kartu pertama berisi hanya 1 garis vertikal, sedangkan kartu kedua berisi 3 garis vertikal yang bervariasi. Tugas dari kelompok ini adalah memilih garis mana di antara ketiga garis yang memiliki panjang sama dengan garis pada kartu pertama. Pada percobaan pertama, setiap orang terlihat sepakat menentukan garis yang sama. Namun pada percobaan selanjutnya, setiap orang disuruh untuk memilih garis yang salah dan subjek penelitian sengaja diberikan kesempatan terakhir untuk memilih garis. Dari percobaan ini akan diketahui minat seseorang apakah ia akan tetap memilih apa yang ada di matanya atau akan menyelaraskan dengan orang sebelumnya. Ternyata 35% subjek penelitian memilih untuk menyelaraskan pilihan mereka dengan alasan mereka mengaku tidak percaya pada jawaban orang lain, namun tetap memilih jawaban tersebut karena takut dianggap aneh dan dicemooh. Sebagian lagi beralasan mereka benar-benar mengira bahwa jawaban paling dominanlah yang benar. Nah, dari percobaan tadi dapat kita ketahui bahwasanya manusia memang akan lebih cenderung melakukan konformitas terhadap manusia lain. Maka wajar-wajar saja jika kita mengikuti tren yang ada. Selanjutnya, ada kesepakatan atau ketaatan. Kesepakatan adalah bentuk pengaruh sosial yang meliputi permintaan langsung dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan ketaatan adalah perilaku patuh pada perintah eksplisit individu yang ada pada posisi kuasa. Perilaku ketaatan lama-kelamaan semakin kejam. Hal ini dapat kita ambil contoh dari kejahatan Nazi terhadap kaum Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Ada beberapa prinsip-prinsip kesepakatan. Yang pertama, pertemanan dan rasa suka, di mana pada prinsip ini seseorang akan lebih bersedia memenuhi permintaan dari teman atau orang yang disukainya dibandingkan orang biasa dan orang yang tidak ia sukai. Yang kedua, komitmen. Komitmen menyebabkan kita lebih bersedia memenuhi permintaan mengenai tingkah laku yang konsisten dibandingkan permintaan yang tidak konsisten. Prinsip ketiga, pada hakikatnya kita akan lebih menghargai atau lebih berusaha mempertahankan objek atau hasil yang ketersediaannya terus berkurang atau langka. Yang keempat, tim
timbal balik atau resiprositas, yaitu sebuah prinsip di mana kita akan lebih bersedia memenuhi permintaan orang lain yang telah memberikan bantuan kepada kita sebelumnya. Hal ini hampir sama dengan utang budi. Selanjutnya adalah validasi sosial, yaitu prinsip di mana kita lebih bersedia memenuhi permintaan untuk melakukan sebuah tindakan jika tindakan itu konsisten dengan apa yang kita percaya kepada orang lain yang mirip dengan kita. Selanjutnya adalah kekuasaan. Nah, kita akan lebih bersedia memenuhi permintaan yang berasal dari orang-orang yang memiliki kuasa atau wewenang. Ada beberapa teknik untuk mendapatkan kesepakatan. Yang pertama, teknik ingratitude. Teknik ini dilakukan agar orang lain menyukai kita, kemudian kita berusaha untuk mengubah tingkah laku sesuai keinginan. Contohnya, kita memuji pelanggan agar mereka selalu membeli dan membeli lagi dagangan kita lebih banyak. Selanjutnya, teknik foot in the door. Teknik ini dimulai dengan permohonan kecil yang jika disetujui, maka permohonan ini akan meningkat menjadi sesuai keinginan kita di awal, menjadi lebih besar. Contohnya, saat anak kecil meminta permen, ketika permintaan itu dipenuhi, ia akan meminta yang lebih lagi, seperti meminta boneka. Selanjutnya adalah teknik lowball. Teknik ini membuat seseorang tunduk di mana penawaran tidak dibuat menjadi tidak menarik. Sama seperti foot in the door, hanya saja bedanya permintaan berikutnya diralat. Selanjutnya adalah teknik door in the face. Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik foot in the door, di mana kita meminta permohonan yang besar kepada seseorang, dan saat permohonan itu ditolak, maka kita alihkan ke permohonan yang lebih kecil. Contohnya, saat kita membeli sesuatu, seseorang penjual akan menawarkan harga tinggi terlebih dahulu. Ketika pembeli tidak tertarik, maka ia akan menurunkan harganya. Selanjutnya adalah teknik that's not all. Teknik ini adalah teknik di mana pemohon menambahkan keuntungan tambahan kepada target sebelum target memutuskan untuk menuruti atau menolak permohonannya. Contohnya adalah kita memberikan sistem beli 2 gratis 1 kepada pelanggan kita. Selanjutnya adalah teknik jual mahal. Teknik ini dilakukan dengan memberikan kesan bahwa seseorang yang ditawarkan adalah langka dan sulit diperoleh. Contohnya, kita menyatakan bahwa ada yang minat untuk bekerja sama dengan perusahaan kita sehingga tidak boleh disia-siakan. Selanjutnya adalah teknik deadline. Teknik ini adalah teknik dengan memberikan batasan waktu kepada target untuk mengambil keuntungan dari penawaran yang ada. Contohnya, kita memberikan diskon khusus hari ini. Selanjutnya adalah teknik PQ. Teknik ini adalah teknik dengan memberikan distimulasi yang tidak umum kepada target, sehingga mereka pun tidak menolak secara otomatis. Contohnya, kita memberikan emoji, stiker bonus, atau hadiah pada struk pembelanjaan dengan harapan pembeli akan datang kembali untuk membeli. Penjelasan kedua yang akan disampaikan oleh Mirza Salim. Poin selanjutnya, kepatuhan. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak orang Amerika merasa yakin bahwa apa yang terjadi di Jerman tidak akan terjadi di Amerika. Karena kenapa? Orang Jerman lebih patuh daripada orang Amerika. Mungkin orang akan bertanya dengan logika yang orang seperti apa yang akan mematuhi perintah untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Tetapi lain hal di bidang psikologi sosial. Bentuk pertanyaan yang lebih bermanfaat atau lebih perfect bisa kita katakan adalah aspek-aspek apakah yang dari situasi yang membuat orang sulit untuk mematuhi perintah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi individu untuk patuh atau seseorang untuk patuh dan tidak patuhnya, antara lain
A. Sosok berwenang. Maksud dari sosok berwenang ini ialah orang contohnya seperti yang memiliki tanda pangkat atau kekuasaan, atau bisa juga disebut gelar, karena orang akan patuh dengan orang yang berwenang, dan semakin tinggi kemungkinan individu sangat patuh akan terhadapnya. Kemudian B. Dukungan kelompok. Dukungan kelompok berpengaruh terhadap kepatuhan. Makin banyak anggota kelompok yang patuh, makin banyak pula anggota yang lain juga ikut patuh. Kemudian pengaruh kelompok. Ada suatu cerita di mana seorang mahasiswa Universitas Negeri Chico bernama Matthew Carrington tewas setelah mengikuti perpeloncoan sebuah kelompok persaudaraan di lantai dasar rumah Citau. Dia dan rekannya dihina secara verbal dan dipaksa melakukan push up di atas air selokan kotor yang merembes ke dasar lantai. Mereka juga dipaksa minum air galon. Baik keduanya muntah dan terkencing-kencing, mereka tidak peduli. Pada akhirnya Matthew menderita kejang-kejang dan dia tewas keracunan air. Di antara pelaku yang ditahan dan didakwa bersalah atas kematiannya, ada 4 anggota kelompok persaudaraan yang tidak pernah bermasalah sebelumnya. Bahkan pemimpin kelompok ini adalah Gabriel Maestretti, mantan putra altar yang sangat religius, kemudian Raja Pesta Reni SMA, dan pelatih sukarelawan. Mengapa dan bagaimana individu yang tidak pernah melakukan tindakan destruktif jika bertindak sendirian, walaupun melakukannya ke dalam kelompok? Ini adalah inti pertanyaan yang mendorong penelitian dalam psikologi sosial mengenai pengaruh kelompok. Kemudian deindividuasi. Deindividuasi satu proses yang mencerahkan perilaku individu dan dalam kelompok. Deindividuasi yang muncul ketika bagian dari kelompok mengurangi identitas seseorang dan perasaan tanggung jawab seseorang. Satu penjelasan untuk deindividuasi adalah bahwa kelompok membuat kita menjadi anonimitas. Ketika kita menjadi bagian suatu kelompok, kita dapat bertindak dengan bebas karena kita yakin bahwa tidak ada seorang pun yang akan dapat mengenali kita. Lagi pula, berada di dalam kelompok tidak hanya cara kita untuk menjadi individuasi. Kemudian penularan sosial. Coba kita bayangkan, kita menonton sebuah film di bioskop yang padat penontonnya. Di situ penonton akan lebih menghayati ketika orang-orang akan lebih banyak tertawa di saat orang lain tertawa. Bayi juga akan menangis ketika bayi lain menangis. Tanpa orang lain, pada perilaku kita dapat mengambil bentuk penularan sosial perilaku meniru yang melibatkan penyebaran perilaku, emosi, dan gagasan. Kemudian kinerja kelompok. Apakah ide berasal dari satu kepala atau 2 kepala atau 3 kepala? Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kita akan lebih baik bekerja dan berkelompok. Ada juga pendapat lainnya menunjukkan kita lebih produktif ketika bekerja sendirian. Kita dapat memahami penemuan yang bertentangan dengan ini dengan lebih dekat melihat pada situasi di mana kita bekerja yang dianalisis. Penjelasan ketiga yang akan disampaikan oleh Wahyu Marta Dewi Fitri. Performa sosial adalah sikap dan tingkah laku seseorang di dalam sebuah kelompok, di mana adanya relasi di antara individu dengan individu lainnya, di dalam melakukan suatu pekerjaan untuk keperluan kelompok yang menimbulkan semangat. Ada 2 aspek mempengaruhi performa sosial, antara lain yang pertama, fasilitasi sosial, yaitu sifat yang menjadi dorongan suatu kelompok untuk menjalankan tugasnya karena adanya peran anggota dari kelompok itu sendiri yang menimbulkan semangat kerja. Yang kedua, keengganan sosial, yaitu sifat seorang individu di mana kurangnya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di dalam suatu kelompok, karena semakin besar kelompok maka semakin besar juga peluang seseorang individu
untuk bermalas-malasan dalam melakukan pekerjaannya. Proses pengambilan keputusan dalam kelompok. Proses adalah urutan suatu kejadian yang akan dilakukan oleh satu individu ataupun kelompok. Setelah melakukan diskusi, tentu saja kita harus mengambil keputusan yang akan dikembangkan dalam suatu kelompok. Jadi, proses pengambilan keputusan dalam kelompok adalah kegiatan yang akan dilakukan untuk mencari keputusan dari suatu diskusi yang telah dilaksanakan di dalam suatu kelompok. Ada 3 cara pengambilan keputusan di dalam kelompok antara lain. Yang pertama, pengalihan risiko dan polarisasi kelompok. Pengalihan risiko adalah suatu tindakan yang diambil oleh suatu kelompok, di mana kecenderungan untuk mengambil tindakan yang berisiko tinggi dibanding tindakan yang berisiko rendah. Pada dasarnya, suatu pekerjaan yang dianggap susah akan menjadi ringan apabila dilakukan secara bersamaan. Kalau risiko tinggi dilakukan dengan sendiri, tentunya akan menjadi lebih susah dibanding dilakukan secara bersama. Efek polarisasi kelompok yaitu metode atau cara yang dilakukan untuk mengubah kedudukan anggota suatu kelompok dari sebuah diskusi yang dilakukan. Contoh, pada awal kedudukan seorang individu sebagai anggota dalam sebuah organisasi. Setelah dilakukannya sebuah diskusi, maka berubahlah kedudukan anggota tersebut setelah melalui beberapa pertimbangan menjadi seorang ketua. Disetujuinya dengan cara dilantik. Cara yang kedua yaitu groupthink atau bersama dengan orang yang salah. Groupthink adalah kegagalan dalam membuat keputusan di dalam kelompok yang disebabkan oleh kelompok itu sendiri yang tidak mencari kebenaran keputusan di mana hanya membutuhkan kekompakan dalam kelompok. Cara untuk mencegah groupthink yaitu menghindari suatu perbedaan kedudukan, memperbolehkan siapapun untuk menyampaikan aspirasinya, mengangkat pemimpin yang adil, mengundang ahli yang berasal dari luar kelompok untuk menyampaikan pendapat, memberikan dorongan dan semangat kepada anggota kelompok untuk mengajukan pendapat. Yang ketiga, cara pengambilan keputusan yaitu pengaruh mayoritas dan minoritas. Kelompok mayoritas sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan adanya kesempatan yang luas untuk menyampaikan opsi. Jikalau salah satu dari tidak setuju, tindakan yang sama dengan pendapat dari mayoritas akan didiskualifikasi dari kelompok. Kelompok minoritas mengambil sebuah keputusan dengan mengubah perilaku yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok lain melalui informasi dari kelompok yang akan dipengaruhi agar pendapatnya dapat disetujui. Penjelasan keempat yang akan disampaikan oleh Retno Dayu Atika. Yang akan menjelaskan mengenai daya tarik interpersonal. Daya tarik interpersonal merupakan penilaian sikap positif dan negatif seseorang terhadap individu lain yang dipengaruhi oleh rasa suka yang dilihat dari penampilan fisik, kepribadian, hobi yang memunculkan terjalinnya hubungan di antara kedua belah pihak. Kita cenderung tertarik dengan orang-orang yang mungkin kita sering lihat, bisa temui, dan serupa dengan kita. Kedekatan fisik, kenalan, dan kesamaan. Kedekatan fisik atau proximity merupakan peramal kuat dalam daya tarik. Kedekatan secara fisik antara orang yang tinggal dalam satu lingkungan yang sama besar kemungkinan untuk sering bertemu. Dari pertemuan tersebut menghasilkan penilaian positif satu sama lain sehingga timbul ketertarikan di antara mereka untuk saling mengenal. Semakin sering kita bertemu seseorang, semakin kita mulai menyukai orang tersebut. Kesamaan berarti kita menikmati hal-hal yang sama dan sikap yang serupa dengan orang lain. Kesamaan lingkungan, sikap, kepribadian, minat, pengalaman, dan penampilan merupakan hal yang menentukan ketertarikan untuk mengembangkan hubungan lebih lanjut menuju persahabatan ataupun hubungan percintaan. Cinta ini dibagi menjadi dua. Yang
dan perasaan yang dalam dan peduli pada orang tersebut. Penjelasan kelima yang akan disampaikan oleh Putri Wanda Sucinta Hati. Baik, saya akan menjelaskan teori tentang hubungan dekat. Nah, terdapat dua teori yang menjelaskan apa penyebab suatu hubungan dapat bertahan lama. Yang pertama yaitu teori pertukaran sosial. Teori ini melihat bahwa hubungan manusia itu sebagai proses pertukaran antara berbagai pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut. Teori ini juga melihat hubungan dekat dari segi keuntungan dan biaya yang didapatkan dari kedua belah pihak. Intinya, teori ini berpendapat bahwa setiap pihak yang menjalani hubungan saling mengikuti keuntungan dan kerugian yang didapatkan satu sama lain. Contohnya saja nih, jika kita memberikan pasangan kita hadiah, maka kita juga harus mendapatkan hadiah dari pasangan kita. Namun, seiring berjalannya waktu, teori ini sudah banyak diabaikan. Misalnya saja pada pasangan yang sudah menikah, mereka tidak lagi saling menghitung keuntungan atau kerugian yang didapat satu sama lain. Hubungan masa panjang dan sudah berkomitmen untuk bersama tidak akan lagi memikirkan hal-hal seperti itu. Yang kedua yaitu teori investasi. Teori ini melihat apakah komitmen, investasi, dan ketersediaan calon pasangan lain yang lebih menarik bisa digunakan untuk menilai kepuasan dan stabilitas dalam hubungan tersebut. Menurut teori ini, jika kedua pasangan berkomitmen untuk menjalani hubungan, maka hubungan ini akan bertahan lama. Hubungan juga dapat bertahan lama jika kita tidak tertarik kepada siapapun lagi kecuali kepada pasangan kita. Jika seseorang sudah berkomitmen, maka ia cenderung mau melakukan apa saja demi hubungannya. Nah, hubungan yang dijalani dengan berkomitmen akan menjadikan kita menjadi lebih baik satu sama lain dan saling membantu untuk tumbuh dan berkembang jadi seseorang yang lebih baik lagi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep validasi konsensual. Nah, konsep ini menjelaskan alasan mengapa orang lebih tertarik kepada orang yang memiliki sikap serupa dengan kita. Nah, apapun sikap dan perilaku kita akan didukung jika kita memiliki orang yang bersikap sama seperti kita. Kita akan juga lebih menikmati momen kebersamaan di mana kita saling menyukai hal yang sama dan memiliki sikap yang sama. Selanjutnya, pendekatan evolusioner pada daya tarik. Nah, tujuan baik pria dan wanita yaitu menghasilkan keturunan. Tetapi menghasilkan keturunan ini merupakan hal yang sulit secara lahiriah bagi wanita. Pria memusatkan pada kuantitas pasangan seksual, namun wanita memusatkan pada kualitas dan mencari pasangan yang dapat menginvestasikan sumber dayanya kepada ia dan keturunannya. Nah, pria akan melihat wanita dari segi umur dan penampilannya. Pria juga akan menawarkan apa yang ia miliki. Misalnya nih, jika pria itu memiliki rumah, maka dia akan bilang ke pasangannya kalau dia memiliki rumah. Sedangkan wanita akan menawarkan kemudahannya dan kecantikannya. Wanita juga melihat dari apa yang dimiliki pria. Misalnya wanita itu akan melihat pria juga dari apa yang dimiliki. Contohnya, apakah pria itu memiliki uang yang banyak, atau memiliki rumah, atau memiliki harta yang banyak, dan sebagainya. Meskipun pendekatan evolusioner cenderung lebih memusatkan daya tarik fisik, tetapi penelitian mengatakan bahwa ini tidak selalu benar. Banyak juga orang yang menerima pasangannya dengan apa adanya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.